kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau tiba saatnya kami di sini untuk mulai ibadah. Kau berkati ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya. Berikan semangat buat kami semua ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau
Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kalau misalnya Tuhan boleh izinkan kami ikut ibadah online ini, kami mengucap syukur Bapa. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya hamba dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu ini Bapa. Dan kami percaya meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami juga supaya kami gak cuma mendengar, tapi kami dapat merenungkan firman itu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, gimana kabar kalian? Aku harap kalian masih dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Gimana nih? Progres kalian masing-masing gimana? Apa kalian udah berhasil merdeka dari semua belenggu yang ada di hidup kalian? Nah, yuk kita mau sama-sama belajar untuk meraih kemerdekaan itu. Namanya belajar pasti perlu waktu. Dan namanya merdeka dan terbebas dari dosa juga pasti perlu waktu. Indonesia untuk mencapai kemerdekaan aja juga perlu waktu yang sangat panjang. Mereka merdeka nggak? Indonesia merdeka nggak cuman kayak membalikkan telapak tangan segampang itu, enggak. Mereka perlu berjuang selama berabad-abad sampai akhirnya bisa mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, merdeka itu harus melalui perjuangan yang luar biasa. Yang paling penting kita harus punya tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, sama dengan beberapa poin yang disampaikan minggu lalu. Hari ini kita mau belajar gimana sih caranya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Mempertahankan kemerdekaan itu juga hal yang sangat penting, karena kalau misalnya kita cuma sekedar merdeka aja, masih ada potensi untuk kita kembali dijajah. Contohnya aja Indonesia. Meskipun Indonesia udah merdeka, sebenarnya Indonesia belum seutuhnya bersatu. Akibatnya muncul gerakan-gerakan yang mengancam kemerdekaan Indonesia, seperti munculnya PKI di Indonesia. Sampai dalam hidup kita, jika saat ini kita sudah merdeka dan terbebas dari dosa, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk kita kembali melakukan atau kita kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Ingat, dosa itu mengikat. Nah, sekarang kita mau sama-sama baca di Roma 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, selalu ada dorongan dalam diri kita untuk menentang hukum yang baik dan lebih cenderung melakukan hal yang tidak baik. Makanya masih besar kemungkinan untuk kita jatuh dalam kubangan yang sama. So, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Poin pertama, yaitu selalu andalkan Tuhan. Rely on God. Kita baca dulu di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa kita tuh nggak mungkin mampu sendiri dan kita perlu Tuhan. Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap saat. Tuhan itu selalu ada buat kita. Waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita sehat, berbugar, waktu kita sakit, tapi tak berdaya pun. Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Cuman kitanya aja yang suka lupa waktu Tuhan udah tolong kita. Apalagi kita udah katanya udah baik banget, udah ngerasa kayak oh hidup ini udah fine-fine aja, itu kita makin lupa sama Tuhan. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu, kita bisa terlena dengan keadaan. Nah, orang yang jatuh, itu pasti orang yang ada di atas kan, lebih tinggi daripada lantai dasar. Ya, contohnya ada dua orang, satu lagi duduk di batang pohon, dan satu lagi duduk di bawah pohon. Kira-kira mana orang yang kemungkinan jatuhnya lebih besar? Pasti yang ada di batang pohon kan, nggak mungkin orang yang duduk di bawah pohon jatuh lagi. Nah, maka dari itu resiko kita bisa jatuh adalah suatu kita ada di atas.
Yang perlu kita lakukan adalah konsisten mengandalkan Tuhan. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, suka, duka, baik dalam keadaan kita yang belum merdeka dari dosa ataupun yang sudah merdeka dari dosa, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Oke. Lanjut di poin kedua, ada kesatuan hati, unity of heart. Kita mau sama-sama baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan beberapa saudara-saudara Yesus. Fungsi makhluk sosial itu untuk saling mendukung satu sama lain. Hal itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Karena kehilangan sosok guru yang begitu dekat dengan mereka perlu yang namanya kesatuan hati, agar apa yang Yesus bangun saat bersama dengan mereka tidak hilang begitu saja. Sama dengan apa yang sudah kalian bangun di FJ kemarin. Kita harus dijalankan dan kita perlu yang namanya kesatuan hati. Kita perlu saling mendukung satu sama lain. Tujuannya adalah sebagai pengingat kita dan alam kita. Jangan cuek. Ayo, kita aware satu sama lain. Waktu teman kalian lagi senang, udah pulih, udah semangat lagi, kita harus juga senang, harus bahagia juga. Karena kita udah turut andil di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman kalian jatuh, atau terpuruk, atau saat susah, kita harus ada di sampingnya dia. Kita semangatin dia lagi sampai dia bisa bangkit lagi, semangat lagi, dan menjalani hidupnya dengan lebih luar biasa lagi. Perpecahan itu timbul karena kita punya keinginan kita sendiri, kita punya ego, kita punya tujuan, kita punya kesibukan kita sendiri. Nah, waktu kita mengutamakan hal yang tadi aku sebutkan, itu yang akan membuat kita tidak bisa bertahan meskipun kita sudah merdeka. Aku kasih contoh nih ya. Misalnya kita lagi ngetik nih, waktu kita ngetik kan kita perlu namanya kesatuan antara mata yang membaca, mencerna cerita yang datang, cerita yang kita baca, antara pikiran kita, antara hati, dan antara tangan kita yang mengetik, kita juga perlu yang namanya kesatuan. Contohnya waktu misalnya ada dosen atau ada guru yang lagi ngecat kalian, nanya, gimana progres tugas kalian? Kan ngetik, gimana progres tugas kalian? Kita ini udah mau balas kan, udah baca, otomatis sudah balas. Tapi teman kalian tuh nanya, kita jadi nongkrong di mana? Gitu kan. Kita tuh mau jawab mereka, tapi kita juga mau ngetik, itu udah nggak sinkron kan di sini, ya kan? Tanya gimana progres kalian? Mau bales nih progres kalian, tapi karena kalian mau bales teman kalian juga, kayak kita ngetik ke McD aja yuk, kan? Gimana coba? Saya nanya, gimana progres kalian? Kita jawabnya ke McD aja yuk. Maksudnya dosen atau gurunya bakal bingung lah, ini enak gimana sih tanyain tugasnya malah ngajak ke McD. Nah, mahasiswa, murid ngajak dosen atau gurunya ke McD. Itu udah hal yang fatal banget, bikin bingung karena nggak ada kesatuan antara kita mengetik dan pikiran kita mau jawab apa, jawab teman atau jawab dosen, itu nggak ada kesatuan. Makanya kita perlu yang namanya kesatuan. Teladani apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Setelah Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi mereka menyatukan hati, pikiran, tujuan mereka untuk memberitakan Injil. Kalian bisa baca ceritanya di Kisah Para Rasul. Lihat hasil akhirnya. Persebaran akan kabar sukacita itu tersebar meluas ke seluruh daerah, bahkan seluruh negara di dunia ini. Itu dampak dari kesatuan hati, yaitu mempertahankan kemerdekaan seseorang, atau bahkan bisa lebih dari itu. Keren kan? Iya dong. Nah, sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu persistence. Nah, yang juga harus kita lakukan ketika kita udah merdeka, yaitu adalah persisten. Apa sih itu persisten? Persisten adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus. Meskipun apa yang jadi tujuan kita sudah tercapai. Kita akan melakukan itu gak cuma sekali ataupun 2 kali. Nah, seorang atlet, dia akan terus berlatih meskipun kejuaraannya sudah lewat, atau bahkan meskipun dia udah jadi juara, dia akan terus berlatih. Nah, persisten tuh bukan hanya untuk menggapai tujuan, tapi persisten dilakukan karena dia memiliki tujuan yang lebih
lebih besar lagi. Nah, di sini aku punya beberapa contoh. Yang pertama itu ada orang berlatih basket. Waktu dia udah jadi juara, dia nggak akan berhenti berlatih karena dia mau latihan terus untuk menambah skillnya dan untuk hidup sehat. Ini yang pertama. Yang kedua itu ada prestasi di sekolah. Dia nggak akan berhenti belajar meskipun nih dia udah dinobatkan sebagai peraih nilai tertinggi sekabupaten. Dia nggak akan berhenti belajar. Karena apa? Dia mau mempertahankan prestasinya, yaitu ada di nilai tertinggi tadi. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir itu berdoa. Kita tidak akan berhenti berdoa sewaktu apa yang kita doakan sudah kita capai. Jadi apa yang kita doakan itu udah kita dapat, kita nggak akan berhenti berdoa karena kita maunya membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Nah, demikian juga dengan kemerdekaan yang kita bahas hari ini. Kita berjuang bukan hanya untuk bebas dari belenggu dosa yang ada di dalam diri kita, tapi kita berjuang untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Akibat kalau kita tidak konsisten adalah 99% peluang kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa yang sama ataupun dosa yang lain. 99%. Besar banget kan? Nah, nih aku mau kasih contoh ceritanya Salomo. Kita baca dulu di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-9. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatahnya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-mu ini berada di tengah-tengah umat-mu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-mu yang sangat besar ini? Nah, di sini Salomo jadi raja dan minta hikmat Tuhan untuk menolong dia memimpin Israel. Oke, di ayat tadi dijelaskan kalau Salomo ini jadi raja. Terus Salomo minta hikmat daripada Tuhan untuk menolong dia memimpin Israel. Oke, kalau sini clear, kita lanjut lagi di ayat 10 sampai ayat 14. Oke, kita agak baca banyak. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, di keempat ayat tadi, akhirnya Tuhan memandang itu baik dan memberikan kepada Salomo beserta dengan janji-janjinya ketika Salomo mampu terus berkenan di hadapan Tuhan. Oke, jadi Tuhan pandang itu baik. Akhirnya dikasih bonus-bonus tadi yang banyak itu, tapi dengan catatan kalau Salomo terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sini nih, di ayat yang ini kita buka lagi, oke. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, di keempat ayat tadi, karena hawa nafsu Salomo, ia tidak bisa mempertahankan hikmat yang diberikan Tuhan. Ia malah jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala, mengikuti istri-istrinya. Nah, perhatikan di kata hati yang ada di pasal ketiga dan pasal ke-11 tadi. Yang di awal sama yang di akhir tadi, perhatikan kata hati. Hati yang sama, yang dikaruniai hikmat daripada Tuhan jugalah, yang akhirnya membuat Salomo buta karena cinta. Seharusnya dengan hikmat dan hati yang bijaksana yang dia miliki, harusnya Salomo bisa dong ya mengendalikan atau menggunakannya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka hasilnya dia akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dan hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah persisten itu untuk mau selalu bertaut kepada Tuhan. Karena kalau itu cuma merdeka, itu nggak akan cukup. Well, itulah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Percayalah, itu akan berhasil sewaktu kita menunjukkan actionnya, gak cuma mendengar aja, meyakini tapi tidak bertindak. No. Take action. Kita harus action, oke? Kita pasti bisa. Semoga kita selalu kuat di dalam Tuhan untuk kita hidup merdeka. Semangat semuanya! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau misalnya kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami gak cuma mendengar aja, tapi kami bisa melakukannya. Kiranya Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa selalu merdeka, untuk kami bisa gak jatuh lagi ke dosa yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih. Lalu kami juga berdoa untuk Indonesia, negara kami Tuhan. Kiranya semakin hari Indonesia, kondisi negaranya semakin baik lagi Bapa, supaya keadaan ini menjadi pulih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam kasih-Mu, kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kiranya minggu depan kami bisa bertemu lagi secara online Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you and God bless you.